review perkebunan pinang lagi, kawan. Ini Oktober nanti, usianya 2 tahun. Ini udah 1 tahun lebih. Udah gelap-gelap dah, kawan. Udah gelap-gelap pinangnya dah. Ini pinang 1.500 banyaknya. Masih cepat pertumbuhannya. Saya menanam dengan ayah saya kemarin tuh sekitar tahun 2019, Oktober 2019 ya. Sekarang udah sebesar ini pinangnya. Oh, ini tempat kubangan babi. Babi pun ada mandi di sini ya, berkubang-kubang ya. Yang ini kemarin nanamnya daunnya itu masih 2 helai daun. Udah kami tanam. Sekarang udah sebesar ini ya. Inilah pinang kalau dia tempat teduh pertumbuhannya itu cepat. Ini 2 helai kemarin. Coba bayangkan sekarang, yang 2 helai kemarin daunnya kita tanam, sekarang udah besar ini. Ini pokok karet nanti kalau pinangnya udah besar kita tebang nih nanti, ataupun kita racun dengan menggunakan garlon. Tidak kita tebang, cuman kita garlon aja di pangkal karetnya atau getahnya ini kan, dia akan mati sendiri. Alhamdulillah perkembangannya ini tidak mengecewakan sama sekali. 99% hidup semua pinangnya di lahan gambut. Di lahan gambut, kemudian di tempat teduh. Inilah untungnya kiri kanan pokok karet untuk perkebunan warga punya, karet warga punya. Sebelahnya itu karet juga, belakang karet juga. Jadi pinangnya itu terlindungi, tidak terdampak kali dengan sinar matahari. Karena memang pinang ini rentan kan gitu dengan sinar matahari. Kalau sinar mataharinya terlalu panas, pinangnya mati. Apalagi kalau nanamnya itu di musim panas. Makanya dianjurkan pinang ini menanamnya itu di musim penghujan. Musim penghujan bisa itu bulan Desember, November, Oktober, pokok musim penghujan lah. Batang udah besar, bray. Udah besar ya, bray.
Memang kemarin saya nanamnya dengan ayah saya ini terlalu rapat nih. Sebetul idealnya itu 3 meter, cuman udah tertanam 2 meter jarak ini, masing-masing 2 meter nih. Makanya rapat ya. Ini baru sekali pupuk udah seperti ini deh. Itulah enaknya pinang di tempat teduh ini, baru sekali pupuk. Ini salah satu batang paling cepat subur deh, cepat besar deh. Ini apa, tempat yang kami tanam ini lahannya lahan bekas terbakar, pokoknya subur deh. Tanah itu tanah masak kan. Besar deh. Tapi pinang, nah ini pengalaman kan, kalau nanam pinang berbarengan dengan apa, dengan sawit, itu kalah pinangnya lambat besar. Nah, ini salah satu contohnya. Lambat besarnya, kalah dengan akar sawit. Nah, ini salah satu contohnya. Padahal serentak kemarin nanam dengan yang di sana yang besar kemarin loh. Nah itu yang hijau mana, serentak nanamnya. Ya, memang ya terbukti pinang ini kalah dengan akar sawit. Jadi sawit ini nanti kami apa nih, kan kami bunuh juga ini, mau digarlon, diracun kan. Cantik kan, lurus ya, rapi. Memang kalau waktu saya kemarin nanam pinang ini dengan ayah saya memang kategorinya kalau berkebun orangnya rapi. Nembas rumput aja macam seperti apa, seperti nyapu tanah ya, saking bersihnya. Sama juga dengan apa, nanam pinang ini memang rapi ya saya ini, diukur pakai tali lurus, selisih sedikit aja diperbaikinya. Nah, itulah ayah saya ingat betul kalau ayah saya berkebun memang aduh, tak ada lawannya lah, orangnya rapi, dia ingin perfect. Kalau berkebunnya dia pengen perfect aja, sempurna, enak mata melihat itu ya.
Itu alasannya katanya, kepuasan batin itu dapat katanya. Nah, ini guys, hari ini saya lihat perkebunan pinang yang tahun 2019 kemarin saya kerjakan dengan ayah saya. Alhamdulillah hasilnya udah terlihat, tidak mengecewakan. Perkembangannya itu ya bisa dilihat sendirilah, menghijau. Padahal ini baru sekali pupuk di lahan gambut. Lokasi perkebunan pinang ini yakni di Desa Penampi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Memang ya, pinang ini cuman satu aja kendalanya, kesalahan teknis karena pengalaman belum ada kemarin kan. Ukuran jarak tanamnya itu antara batang pinang ke batang yang lainnya itu jaraknya terlalu dekat. Ini jaraknya 2 meter, padahal pinang itu idealnya kan 3 meter, minimal 2,5 meter lah jarak untuk menanam pinang ini kan. Ini 2 meter. Jadi mau apa lagi, pinangnya udah tertanam juga kan. Tapi ya subur, baru sekali pupuk pinang ini subur. Bisa jadi ini karena kiri kanannya ini pohon karet, banyak pohon karet kan, terlindungi dia dari terik matahari di waktu musim panas. Karena sama tahu ajalah kita kan, kalau pinang ini rentannya itu apalagi baru-baru ditanam itu paling rentan dengan terik panas sinar matahari. Lihat kan? Oke. Ini nanti ada sawit ini nanti kita basmi juga kan, kita garlon ini nanti kita racun biar pinangnya ini tidak kalau bahasa di sini tidak kenau, atau perkembangannya itu tidak terhambat oleh sawit ini. Karena yang namanya pinang ini dia dengan akar sawit kalah ya. Sawit mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman dalam mengerjakan atau berkebun di bidang pinang, perkebunan pinang. Ini pengalaman saya pertama dengan ayah saya. Saya dapat pengalamannya itu, kalau pinang tidak bisa ditumpang sari dengan sawit, itu tidak bisa. Mungkin kalau dengan nanas bisa. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.